Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu beri kesimpulan hubungan antara STA 1, 2, dan 3. Perhatikan data pengukuran kimia dan fisika air serta kedalamannya. Selanjutnya, hitung debit air pada STA 3 dengan data yang ada. Nah, berikut ini adalah tabel perbandingan antara hubungan STA 1, 2, dan 3 berdasarkan parameter fisik dan kimianya. Dari data ini kita dapat melihat bahwa STA 1, 2, dan 3 ini merupakan air tawar yang aman digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena memiliki pH yang netral. pH netral ini tuh berkisar antara 6-8 dan air itu bersifat alkalin. Dari tabel ini kita juga dapat melihat bahwa STA1 memiliki nilai pH yang paling tinggi, kemudian berkurang pada STA2 menjadi 6,4 dan di STA3 menjadi 6,3. Nah, penjelasan mengenai perubahan nilai pH ini adalah makin ke dalam nilai pH akan makin naik. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh air meteorik, di mana makin ke dalam air meteorik pengaruhnya akan makin sedikit. Nah, hubungannya adalah air meteorik ini memiliki kemampuan untuk menangkap menangkap unsur-unsur kimia seperti oksigen, kemudian karbon, kemudian hidrogen, lalu ada nitrogen, klorida, dan juga sulfat. Nah, terjadinya penambahan unsur kimia ini menjadikan air yang lebih dangkal memiliki pH yang lebih rendah daripada air yang kedudukannya lebih dalam karena pengaruh air meteorik ini kan makin dangkal, dia makin besar. Nah, sehingga kalau dilihat dari nilai pH-nya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa SCA1 lebih dalam daripada SCA2 dan 3. Selanjutnya, parameter yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara SCA adalah nilai daya hantar listrik atau DHL-nya. Makin ke dalam lokasi akuifer, nilai DHL akan makin besar. SCA1 ini memiliki nilai yang paling besar yaitu 500 mg per L, yang menandakan bahwa SCA1 memiliki kedudukan yang paling dalam. Kemudian disusul oleh SCA3 dan selanjutnya adalah SCA2 yang paling dangkal. Namun jika kita lihat juga kemungkinannya kedudukan antara SCA2 dan 3 ini tuh tidak terpaut jauh sejauh dengan SCA1 karena nilai DHL-nya selisihnya tuh hanya sedikit gitu. Nah, dari kedua parameter yang bisa diambil di lapangan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa lokasi akuifer pada SCA1 memiliki kedudukan yang paling dalam dibandingkan dengan SCA2 dan 3. Selanjutnya adalah perhitungan nilai debit. Nah, perhitungan nilai debit ini dapat diperoleh menggunakan data lebar ambang dan juga tinggi muka air. Untuk rumus perhitungannya adalah Q sama dengan 0,0186 dikalikan lebar ambang dikalikan tinggi muka air pangkat 3/2. Dari hasil perhitungan dapat diperoleh bahwa debit air pada STA3 ini sebesar 2,9 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Pada STA4 ini diberi pertanyaan agar Candi Kedulan ini tetap kokoh dan terjaga ke depannya, berikan penjelasan dan ilustrasi Anda sebagai seorang engineer agar candi ini tidak tergenang oleh air tanah. Salah satu upaya agar candi ini tidak tergenang oleh air tanah yaitu membuat parit atau jalur irigasi di sekitar area Candi Kedulan untuk mengalirkan air dari limpasan air hujan sehingga air tidak terkumpul di area wilayah Candi Kedulan. Dengan mengalirkan air tanah tersebut, maka tekanan air pori pada batuan pondasi akan kecil dan resiko terjadinya banjir bisa diminimalisir. Dengan begitu, kekuatan fondasi pada Candi Kedulan akan tetap kokoh dan terjaga. Kemudian solusi lain yaitu penanaman tumbuhan atau pohon di sekitar Candi Kedulan dengan jenis akar yang bercabang atau memiliki karakteristik dapat menyimpan air tanah maksimal. Selanjutnya yaitu membuat sumur resapan air hujan yang bisa menyerap air tanah ke dalam tanah. Oke, selanjutnya ini merupakan ilustrasi desain Candi Kedulan yang sudah kami buat. Ini secara garis besar untuk desain Candi Kedulan ini
dibangunnya beberapa sumur resapan di sekitar Candi Kedulan, lalu ada parit atau jalur irigasi dengan warna biru di sekitar kompleks Candi Kedulan, lalu ditanamnya beberapa pohon di sekitar Candi Kedulan. Nah, ini untuk rancangan desain sumur resapannya sendiri, selain untuk menjaga konservasi kondisi dan kualitas air tanah, tujuan lain adanya sumur resapan yaitu untuk menjaga kondisi air tanah sehingga terhindar dari pencemaran polutan ataupun zat-zat yang lain dari permukaan tanah. Nah, untuk untuk komponennya sendiri, sumber resapan terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada zeolit, lalu ada kerikil, lalu ada lubang resapan, wis beton, dan juga peluap. Nah, untuk kerikil dan juga zeolit sendiri berfungsi untuk mencegah adanya polutan ataupun zat-zat yang berbahaya dari air di permukaan tanah menuju ke air tanah, ke akuifer tanah. Kurang lebih itu untuk rancangan desain yang kami buat. Pertanyaan di STA 5, umbur saran dikontrol oleh apakah hanya perbedaan litologi atau ada struktur geologi? X. Nah, umbul saran tersendiri itu termasuk ke dalam sistem cekungan air tanah Yogyakarta yang disusun oleh dua formasi akuifer, yaitu formasi Yogyakarta di bagian atas dengan litologi pasiran halus sampai sedang, kemudian formasi Sleman di bagian bawah yang terdiri dari atas kerikil pasiran, pasir sedang, pasir lempungan, dan breksi. Kedua formasi ini, menurut penelitian Kusuma Dewi, itu merupakan penyusun dari umbul saren dan merupakan bagian dari endapan formasi Merapi Muda. Next. Umbul saren ini memiliki dasar akuifer berupa formasi semilir. Formasi semilir ini berkomposisi litologi berupa breksi dan tuf. Nah, untuk dari penelitian Astuti ini, breksi pada umbul saren ini memiliki nilai permeabilitas yang cukup besar. Dengan umbul saren memiliki air yang cenderung keluar dari bawah tanah yang muncul karena adanya tekanan sesuai piezometric level. Akuifer ini memiliki lapisan impermeable di atasnya yang menyebabkan confine yang diperkirakan tersusun oleh batuan impermeable berbutir halus dan kompak, sehingga saat dibuat sumur, piezometric level cenderung tinggi karena tekanan dari akuifer yang lebih dalam. Nah, ditambah dari menurut Baulum DKK 2014, nilai daya histrik umbul saren ini lebih tinggi dari mata air lainnya, sehingga umbul saren keluar dari akuifer yang lebih dalam dari sistem akuifer Merapi. Oke, kemudian kita bisa melihat pengaruh struktur dan pengaruh litologi. Pada kali ini kita melihatnya melalui peta cekungan air tanah Yogyakarta Sleman menurut Hendrayana 2011 dan peta geologi Lembar Yogyakarta menurut Rossi di DKK 1995, di mana dilakukan pengeplotan titik STA 1 umbul saren yang dapat dilihat menurut peta cekungan air tanah Yogyakarta pada titik merah itu berada di daerah discharge atau daerah luapan air, dan tidak ditemukan adanya struktur geologi yang memotong umbul saren. Kemudian menurut peta geologi Lembar Yogyakarta, umbul saren itu terletak di bagian litologi formasi endapan Merapi Muda yang juga sama tidak dipotong atau tidak dilewati oleh suatu struktur, sehingga dapat diperkirakan atau diinterpretasikan bahwa munculnya umbul saren ini diperkirakan hanya dipengaruhi oleh komponen litologi yang membentuk sumur berupa sumur membentuk akuifer tertekan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai STA 6 dan menjawab pertanyaan dari STA ini, yaitu berikan penjelasan dan ilustrasi mengenai kemunculan mata air di STA ini. STA 6 terletak di Kecamatan Klayen, Desa Bleberan, tepatnya itu di mata air Dungpo. Daerah ini termasuk dari formasi Wonosari yang dengan satuan batuan, batu gamping, dan bentang alam berupa kars. Nah, mata air Dungpo ini bukan merupakan bagian dari Sungai Oyo, dan melainkan adalah sumber tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari perbedaan kualitas dan kenampakan pada kedua sumber air ini.
yang mana mata air Dumpo terlihat lebih jernih, sedangkan Sungai Oyo itu lebih keruh. Kandungan garam pada mata air Dumpo itu lebih tinggi dibanding mata air lainnya. Nah, pada umumnya, Batu Gamping tidaklah cocok untuk menjadi akuifer. Namun ada beberapa kasus di mana terbentuknya mata air dari akuifer Batu Gamping. Itu sebabnya mata air Dumpo ini termasuk ke dalam air tanah langka. Mata air ini dapat muncul akibat pelapukan pada batu gamping sehingga menciptakan permeabilitas yang cukup baik untuk bisa menghasilkan mata air. Berikut merupakan ilustrasi dari mata air yang muncul dari akuifer batu gamping. Dapat dilihat bahwa batu gamping masih bisa menghasilkan mata air. Nah, berikut merupakan ilustrasi yang lebih spesifik yang di mana batu gamping dapat menghasilkan menjadi akuifer dari air tanah. Untuk menemukan akuifer dari bentang alam karst, itu akan dijelaskan di STA selanjutnya. Nah, menurut Wijestuti tahun 2018, mata air Dumpo itu merupakan solution tubular, yaitu merupakan hasil dari proses pelarutan yang terjadi pada batu gamping. Itu sebabnya kadar garam pada mata air Dumpo itu lebih tinggi dibanding mata air lainnya. Pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah daerah karst Gunung Sewu adalah daerah yang kering air? Mungkin dapat dikatakan kering air ya, karena secara fisik tidak banyak ditemukan aliran di permukaan. Tetapi berbeda halnya dengan sumber daya air tanah. Morfologi karst yang terbentuk menunjukkan bahwa sudah terjadi proses karstifikasi tingkat lanjut yang dapat diinterpretasikan bahwa banyak ditemukan aliran air tanah di dalam sungai bawah tanah akibat adanya pelarutan batu gamping di bawah permukaan. Hal ini didukung dengan hilangnya atau putusnya banyak sungai-sungai di daerah Gunung Sewu yang menunjukkan bahwa air permukaan itu masuk ke dalam tanah karena adanya lubang atau luweng yang terbentuk akibat pelarutan batu gamping. Nah, sebagaimana ditunjukkan pada STA 7, jadi di sini kita lihat di STA 7 itu di Kali Suci pada gambar 1 ini, mana aliran Kali Suci ini nantinya menghilang masuk ke dalam tanah yang kemudian kembali ke permukaan di sekitar Pantai Baron atau bisa juga sebagai submarine groundwater discharge. Nah, dengan demikian karstifikasi tidak hanya terjadi di permukaan yang membentuk morfologi konikel saja, tetapi juga terjadi di bawah permukaan tanah yang pada akhirnya membentuk sistem perguaan. Sebagaimana juga ditunjukkan pada gambar yang tersaji ini, yang gambar ini merupakan gua gong di Pacitan, di mana menunjukkan sistem perguaan dengan ukuran yang cukup besar. Itu juga sebagaimana ditunjukkan pada gambar yang nomor 3 ini, yang merupakan di sini di gambar 3 terdapat sungai bawah tanah di Gua Gilap, dan hal demikian banyak juga ditemukan di daerah-daerah lain di kawasan karst Gunung Sewu seperti di Gua Ngreneng dan di Gua Seropan dan juga Gua Sebulu sebagaimana disampaikan oleh Aji dan kawan-kawan 2014 serta Handayani pada tahun 2007. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan Anda lakukan jika Anda ditugaskan untuk mencari air di daerah ini? Nah, jawabannya yang pertama adalah menggunakan metode eksplorasi air tanah dengan pemetaan geologi untuk mengetahui konfigurasi bawah permukaan. Nah, setelah dilakukan konfigurasi bawah permukaan, maka diketahui litologi dan struktur geologi, serta identifikasi permukaan. Nah, identifikasi permukaan ini didapatkan dari adanya kemunculan sungai air bawah tanah atau adanya daerah pada lapukan lembah yang dapat diinterpretasikan sebagai daerah tempat berkumpulnya air tanah pada daerah karst. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan daerah atau zona yang berpotensi, barulah kita menggunakan metode survei geolistrik. Nah, metode geofisika dengan melalui survei geolistrik ini dihasilkan penampang 2 dimensi lintasan seperti gambar. Nah, selanjutnya hasil penampang 2 dimensi yang sudah dihasilkan tersebut digunakan sebagai bahan penyusun model sungai bawah tanah yang nantinya akan digunakan untuk penentuan lokasi pengeboran sumur. Jadi kita telah melihat dari STA 1 sampai STA 8 adanya keberadaan air tanah yang berasal dari 2 cekungan air tanah yang berbeda. Lalu kesimpulan yang dapat ditarik dari 2 cekungan tersebut yaitu adanya 2 cekungan
cekungan air tanah Yogyakarta pada daerah Bantul Sleman, dan juga cekungan air tanah Wonosari pada kawasan Kars Gunung Kidul. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Faktor pengontrol hadirnya air tanah pada kedua cekungan yaitu dikontrol oleh litologi dan struktur geologi. Struktur geologi sebagai pengontrol air tanah tersebut yaitu adanya graben Bantul dan juga struktur bawah permukaan tertimbun pada cekungan Yogyakarta. Ketiga, ada perbedaan litologi pada akuifernya, yaitu pada daerah Bantul Sleman terdiri dari litologi endapan kuarter fluvia vulkanik, sedangkan akuifer pada kawasan Kars Gunung Kidul litologi berupa litologi batu gamping. 4. Ada 2 tipe air tanah, di mana pada daerah Bantul dan Sleman, air tanahnya berupa air tawar, sedangkan pada kawasan Kars Gunung Kidul berupa submarine groundwater discharge dengan 2 tipe air tanah, yaitu freshwater yang terhubung pada saluran lepasan seperti gua pada kawasan Kars Gunung Kidul, dan juga air payau akibat resirkulasi air laut ke dalam sistem akuifer. Lalu yang terakhir yaitu jenis akuifer pada daerah air tanah berbeda. Pada daerah Bantul dan Sleman, akuifernya berupa akuifer pori batuan. Sedangkan pada kawasan Kars Gunung Kidul, akuifernya berupa akuifer rekahan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore.